Beberapa bulan yang lalu, saya udah sempat unboxing dan juga tentunya ngasih first impression tentang handphone ini, Oppo Find X5 Pro. Handphone menurut saya spesial sekali dari berbagai aspek, terlebih untuk kameranya, karena ini adalah perangkat yang menjadi debutnya Mari Silicon X, NPU custom buatannya Oppo sendiri. Nah sekarang handphonenya akhirnya udah resmi rilis di Indonesia, udah bisa dibeli. Saya pun udah pindah dari yang sebelumnya pakai unit global, pindah ke unit retail resmi Indonesia. Jadi buat yang penasaran sebagus apa handphone terbarunya Oppo, langsung aja seperti biasa dengan saya Putu Reza, dan ini dia review untuk Oppo Find X5 Pro. Untuk review kali ini sedikit background aja, saya udah menggunakan Oppo Find X5 Pro sekitar 1 bulan lebih, termasuk di bawah liburan kemarin untuk bener-bener merasakan experience pemakaiannya, khususnya untuk bagian kamera. Cuma sebelum lanjut lebih jauh lagi, lebih lanjut soal kameranya, saya juga pengen ngebahas bagian lain, karena yang bagus dari handphone ini nggak cuma kamera doang. Hal pertama yang bagus menurut saya itu adalah desainnya. Sedikit banyak emang Find X5 Pro ini punya kemiripan dengan Find X3 Pro, tapi tentu tetap ada bedanya. Seperti contoh dari segi material sama finishing, Oppo kali ini menggunakan keramik untuk nutupin di bagian belakang. Kelihatan elegan dan pastinya terasa premium pas dipegang, itu udah jelas nggak perlu diragukan lagi. Sertifikasi tahan air dan debu juga nggak ketinggalan layaknya handphone flagship, jadi ya yang penting-penting dan harusnya ada, ya ada di handphone ini. Melihat lebih dekat ke bagian lengkungan kameranya, sepertinya ini akan jadi bahasa desain yang cukup khas ya untuk Find seriesnya Oppo mulai dari sekarang dan ke masa depan. Cukup menonjol dan nggak rata sih benar, tapi buat yang mungkin punya pertimbangan karena kebiasaan ngetik atau pakai handphone di meja, Find X5 Pro buat saya sih sebenarnya nggak masalah pasti tekan-tekan. Cuma kalau kita tekan di pojok kiri aja sih dia baru geraknya lumayan banyak, sedangkan misalnya kita pakai ngetik itu nggak masalah. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian specs dari handphone ya. Oppo Find X5 Pro ngebawa daftar yang flagship 2022 banget. Seperti contoh untuk chipset, di sini ada Snapdragon 8 Gen 1, RAM-nya 12GB dan punya penyimpanan internal 256GB yang menurut saya sudah cukup banget. Seperti biasa ada fitur juga untuk RAM virtual, dan Find X5 Pro ini menyediakan opsi hingga 7GB. Jadi total RAM-nya itu ya ceritanya bisa sampai 19GB. Apakah berasa banget bedanya? Nah ini saya pernah nyoba karena penasaran, matiin fitur tersebut dan memakai handphone seperti biasa, dan ternyata nggak berbeda secara signifikan ya. Mungkin karena dari awal RAM-nya kan udah gede 12GB plus punya chipset powerful, kombinasi udah oke dan cukup banget untuk bikin handphone ini jadi enak. Makanya pas ditambah dengan RAM virtual itu jadinya nggak terlalu berasa. Tetap enak dan lancar buat dipakai, nyaman, nggak ada lag-lag yang nggak penting, main game pun juga nggak ada kendala sama sekali. Paling tidak kalau buat yang emang saya pakai sehari-hari. Pokoknya ini ekspektasinya sesuai banget dari sebuah perangkat di kelas flagship. Layarnya juga udah bagus banget dengan resolusi tinggi, refresh rate-nya 120Hz. Panelnya LTPO yang efisien, support HDR, color gamutnya luas, dan tentu saja dilapisi dengan Gorilla Glass Victus. Lagi-lagi, yang bagus dan diharapkan udah ada di sini, jadi secara experience udah bagus, nggak perlu panjang lebar, dan ini adalah layar yang bikin puas. Buat baterainya, ini juga dari pengalaman saya oke ya, bisa menemani seharian dengan begitu baik, meskipun kita pakai dalam intensitas yang cukup tinggi, seperti misalnya banyak main game. Tapi kalau misalnya nih handphonenya dipakai untuk intensitas tinggi yang melibatkan kamera, kayak misalnya kita bikin vlog ya sambil jalan-jalan foto sana sini, itu palingan sekitar setengah hari udah habis atau udah lowbat dan kita perlu cari colokan. Untungnya dia punya charger 80W yang sekali lagi itu sangat ngebantu banget. Jadi misal saya lowbat, terus saya lagi ada di stasiun atau mungkin lagi di kereta, tinggal colok bentar dan pas saya udah sampai, baterai udah penuh dan saya siap untuk ngambil foto atau video lagi. Jadi ya kalau misalnya cari handphone yang nyaman buat dipakai traveling atau usernya punya pemakaian intensif dan kebetulan mobile banget, Oppo Find X5 Pro menurut saya udah oke banget. Saya soal hardware yang udah bagus, software Oppo juga perlu dapat highlighter sendiri. ColorOS menurut saya dari pemakaian makin kesini makin bagus perkembangannya, transisi dan animasinya halus pasti pakai, update-nya pun juga cukup rajin. Sekarang baru deh kita ngebahas soal ini dia, kameranya, karena ini bisa dikatakan sebagai bagian yang paling spesial dari handphone barunya Oppo. Paling nggak kalau kita lihat dari 2 poin. Poin yang pertama tentu saja ini adalah soal debutnya Mari Silicon X atau custom NPU buatan Oppo untuk di kameranya. Saat ini baru Oppo Find X5 Pro doang yang pakai, tapi kalau dilihat dari bocoran, sepertinya Oppo udah menganggap produknya ini sukses dan akan diturunkan atau dipakai juga pada handphone Oppo lainnya seperti Reno series yang baru. Habis itu untuk poin kedua,
adalah nggak lain dan nggak bukan kerja sama Oppo sama Hasselblad. Untuk sekarang yang saya tahu partnership-nya ini ada di sektor software, seperti misalnya pemrosesan warna, ada 3 pilihan filter, ada mode expand, serta yang paling gampang kelihatan itu adalah tombol shutter kamera dengan warna yang khas Hasselblad. Dari segi specs, ini dia jajaran yang dibawa Oppo buat Find X5 Pro. Lensa utamanya 50 megapiksel, ada lensa ultra wide dan telefoto di belakang, serta ada satu di bagian depan. Mode-mode foto yang dikasih banyak, udah cukup banget, yang penting-penting udah ada, dan semua itu dibungkus lewat tampilan antarmuka yang gampang dipakai. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu di-highlight sih, dan menurut saya ini penting banget, seperti misalnya filter yang jadi salah satu bentuk kolaborasi. Di sini ada 3 dengan label master yang dikasih nama masing-masing, tapi untuk mempermudah saya akan menyebutnya sebagai filter 1, filter 2, dan filter 3. Favorit pribadi saya sih filter 2 ya, karena pas saya pakai liburan kemarin ini situasinya kayak cocok gitu dengan tempat saya datang, jadi foto-fotonya enak lihat kalau buat versi saya. Tapi buat orang kan preferensinya beda, jadi kalau beda ya nggak masalah banget. Habis itu ada juga mode yang namanya expand. Ini adalah mode simulasi dari format yang dipakai Hasselblad di kamera mereka. Jadi gambarnya tuh panjang kayak gini dengan black bar yang cukup tebal. Satu lagi ada mode Pro. Nah, ini juga bukan mode Pro biasa ya, karena dari menunya aja udah ada logo H, logo Hasselblad. Pengaturannya ya emang standar mode manual, bisa nyetel ISO, white balance, dan segala macam. Tapi yang beda itu adalah kalibrasi warnanya, karena kalau kita pakai mode Pro seperti ini, warnanya itu menggunakan yang disebut Hasselblad Natural Colors. Sekarang kita ngeliat hasil fotonya. Kalau dari percobaan yang cukup intensif selama jalan-jalan kemarin, saya sih suka banget dengan hasil fotonya Oppo Find X5 Pro. Ketajaman dan detailnya bagus sekali pada kondisi foto dengan cahaya yang baik seperti outdoor siang hari. Dan demikian saya juga oke, meskipun ada beberapa kesempatan yang olah digitalnya itu kelihatan banget. Nggak selalu ya, dan ini selama saya jalan kemarin cuma terjadi pas lagi ada di area yang cerah sekali dengan background yang dominan putih. Di sini bisa dilihat kalau kameranya masih cukup kesulitan untuk menyeimbangkan background yang terang, sehingga subjeknya itu jadi kelihatan gelap. Buat referensi, ini foto yang udah saya edit dengan kondisi yang menurut saya paling mendekati aslinya saat itu. Tapi di luar soal isu yang tadi, kameranya Oppo Find X5 Pro kalau menurut saya udah bekerja dengan sangat baik untuk lensa ultra wide dan wide-nya. Itu udah mantep. Warnanya juga udah mateng, dan ini menurut saya cocok banget buat orang-orang yang pengen foto-foto terima jadi dan males ngedit. Andai aja ada lensa telefoto yang lebih dari 2x, ya ini sebenarnya preferensi pribadi saya sih, bakal lebih keren lagi handphone-nya, tapi ya dengan yang ada sekarang pun menurut saya udah cukup buat mereka yang butuh. Di kondisi low light, lagi-lagi Find X5 Pro punya performa yang mantep dan jauh sekali dari kata mengecewakan kalau menurut saya. Kemampuan untuk mengendalikan noise sambil tetap menjaga detail adalah poin plus yang saya lihat. Pada pemakaiannya, saya tuh jarang banget tuh pakai night mode di Find X5 Pro ini, kecuali pas ambil foto itu ada lampu atau sumber cahaya terang lain nih. Nah, di kondisi seperti ini, night mode nolong banget supaya hasil fotonya itu bisa kelihatan lebih seimbang. Kamera depan hasilnya oke pada situasi terang maupun low light. Lagi-lagi pas banget kalau buat dipakai selfie foto-foto liburan. Catatan saya palingan ya bagian muka aja sih yang kelihatan halus banget, padahal fitur beauty-nya itu udah saya matiin. Setelah foto, kita masuk ke bagian video nih, juga ada beberapa yang menurut saya perlu di-highlight. Pertama adalah soal lensanya. Setiap buka mode video, secara default akan langsung pakai lensa ultrawide seperti ini, jadi bukan lensa utama. Sehingga kalau kita misalnya mau ngerekam video dengan lensa utama, lensa wide atau lensa telefoto, itu kita mesti pencet lagi. Habis itu, untuk perekamannya dia bisa sampai resolusi 4K 60fps di kamera belakang. Tapi saya cukup bingung kenapa kamera depannya cuma Full HD doang. Ini yang menurut saya agak kurang sih, karena sebagai high-level flagship harusnya sih bisa lebih dari itu. Fitur Ultra Steady ada, dan mode video portrait juga tersedia untuk background blur, serta ada AI highlight video yang nanti bakal saya tunjukin juga hasilnya. Buat tambahan, ada juga format video log di menu movie alias manual video, kali aja ada yang pengen dan butuh untuk grading. Ngeliat secara hasil, video dari Oppo Find X5 Pro kalau menurut saya sih memuaskan. 5 axis OIS lensa utamanya bekerja baik sekali untuk ngejaga video, pas dipakai
jalan atau handheld supaya tetap stabil dan nggak ngerusak gambar. Saya pun puas banget dengan menggunakan handphone ini pas nge-vlog ya selama di Swiss. Masih bisa ditingkatkan lagi sih ke depannya menurut saya, khususnya soal tone warna yang dari pengalaman saya nggak terlalu konsisten, terlebih di bagian kamera depan. Kadang bisa bagus, kadang bisa melenceng. Untuk lebih jelasnya, langsung aja dilihat dari beberapa sampel berikut ini. Oke, singkat cerita, setelah 2 jam naik kereta dari Lucerne, kita sampai juga ke Interlaken. Nah, dan senangnya adalah di sini tadi ramalan cuacanya hujan, sampai sini cerah. Ada matahari, wah seneng banget sih. Kami udah sampai di Wengen setelah naik kereta 15 menit dari Lauterbrunnen. Jadi di situ ada foto spot. Jadi seperti biasa, tipsnya kalau pengen minta difotoin orang adalah ngantri di belakang orang. Nanti biasanya orang depan bakal minta tolong sama kita gitu buat difotoin. Nanti biasanya kalau dia berbaik hati akan menawarkan pertolongan untuk foto kita juga. Atau kalau enggak, ya minta tolong main di belakang kita. Pokoknya jangan malu-malu untuk minta tolong karena ya sama-sama turis gitu, biasanya sih saling membantu ya untuk cari foto. Jadi saya lagi coba merekam pakai kamera depan nih Oppo Find X5 Pro di outdoor pinggir jalan malam hari dengan ya lampu jalan lah ya, penerangan lampu jalan. Bisa langsung lihat seperti apa hasilnya. Kalau tadi saya jalan mungkin shaky atau segala macem. Kalau misal saya diam kayak gini. Oke, kita bisa lihat bagaimana lampunya di belakang kalau dia ketemu lampu. Ini dalam kondisi AI-nya dinyalain ya. Jadi AI highlight video ya dinyalain dan sekarang saya coba matiin. Nah, kalau yang sekarang ini fitur AI videonya, AI highlight video itu saya matiin. Bisa langsung lihat ya perbedaannya dari bagian lampu yang di belakang, terus untuk bagian muka ya bisa langsung beda kelihatan. Ya tadi kan sih sempat di shot juga. Kalau dipakai jalan seperti ini, hasilnya kalau di layar handphone, berdasarkan layar handphone sih saya sukaan kalau dinyalain highlight videonya karena lebih oke. Tapi ya ini sekarang dimatiin, habis itu saya nyalain lagi ya. Fiturnya dinyalakan kembali untuk AI highlight videonya. Jadi itu dia, hasilnya udah oke, cuman ya itu menurutku saya kekurangannya dari perekaman video handphone ini cuma resolusinya yang nggak nyampe 4K untuk kamera depan, tapi kamera belakang nggak ada masalah. Sebuah handphone flagship Oppo menurut saya sih tidak mengecewakan lewat Find X5 Pro. Premium di berbagai sektor, specs-nya bagus, dan yang terpenting experience-nya juga positif ketika dipakai karena memang menawarkan semua yang dicari dari sebuah handphone kelas atas ya. Wajar, harganya memang tinggi tapi bisa memberikan experience yang bagus. Debutnya Mari Silicon X juga ya memang kelihatannya sukses dan wajar kalau akhirnya Oppo memutuskan untuk juga menggunakannya di handphone lain. Emang masih ada 1 atau 2 hal yang bisa diperbaiki lagi ke depannya, tapi kalau kita ngelihat prospeknya produk Oppo dari masa kini sampai ke masa mendatang, menurut saya ini akan semakin menarik. Jadi kalau misalnya sekarang lagi mencari handphone Android yang bagus, budget bukan masalah buat kamu, dan pengen yang punya performa serta kamera yang bisa diandalin, ya mungkin ini dia, Oppo Find X5 Pro bisa menjadi handphone baru buat dibeli. Jadi buat yang pengen tahu lebih lanjut atau mau langsung beli, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu ya review saya untuk Oppo Find X5 Pro. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan semoga video ini bisa menjadi referensi bagi mereka yang emang membutuhkan. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.